Kita lihat pada hari ini pergerakan IHSG cukup konsisten berada di zona hijau, bahkan di akhir-akhir perdagangan ada tarikan naik ke atas. Penguatannya di 0,63%, namun nilai turnover di bawah 10 triliun. Apa sebetulnya bisa kita cermati dan apakah sentimen-sentimen yang mewarnai pergerakan IHSG pada hari ini cukup kuat untuk membuat IHSG bertahan di zona hijau hingga akhir pekan? Ya, kalau kita lihat hari ini IHSG berhasil ditutup di zona hijau ya, saya berada di 6.939 atau naik sekitar 0,63%. Jadi kalau kita lihat salah satu penopangnya ini ada brand nih, yang dimana belum lama IPO, tapi kalau kita lihat dia secara market cap-nya ini cukup besar loh untuk brand di sini, yaitu sekitar 458 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini memang brand dari hari awal dia IPO di 780, hari ini masih arah dan lanjut kenaikannya di 24% atau hampir 25% di level 3.430. Jadi memang brand ini juga menopang salah satu kinerja dari IHSG. Dan kalau kita lihat di mana kemarin kan surplus perdagangan Bank Indonesia sendiri, untuk surplus neraca dagang Indonesia sendiri menurut BPS sendiri naik ya Sasa kemarin di bulan September 2023 sekitar 0,30% dibandingkan periode Agustus. Nah, ini juga yang menjadi sentimen positif di mana IHSG bisa melaju kencang di hari ini meskipun memang kalau kita lihat memang turnover-nya masih di bawah 10 triliun hari ini ya Sasa. Dan juga hari ini juga didukung rata-rata dari saham EBIT ini atau energi terbarukan. Ada PGO yang hari ini kalau kita lihat naiknya tadi sempat sekitar 8% ya. Jadi memang saham-saham EBIT ini lagi cukup fluktuatif dan juga memang menarik perhatian investor. Ada brand, ada PGO yang dimana juga memang saham-saham ini bisa menopang kinerja IHSG hingga akhir pekan ini. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa saham-saham emiten EBT ini menjadi the new primadona di tahun ini. Tapi bagaimana dengan emiten-emiten di sektor batubara misalkan? Karena kalau kita lihat sebetulnya pada hari ini secara sektoral kan hampir menguat juga 1%. Apakah memang emiten-emiten di batubara ini akan konsisten untuk melanjutkan penguatan? Ya, untuk energi batubara sendiri tadi pagi sempat menghijau, namun kalau kita lihat memang masih secara keseluruhan energi masih hijau ya, Sasa di 0,81%. Namun kalau kita lihat di hingga closing hari ini, justru saham-saham batubara nih banyak yang merah nih, ditutup merah nih. Di sini ada Adro, kemudian ada Harum juga. Di sini juga ada beberapa saham lainnya, ada PTRO juga, MBAP yang harus terkoreksi atau ditutup negatif di akhir perdagangan. Namun kalau kita lihat di sini ada ITMG dan juga PTBA yang berhasil menguat meskipun tipis ya. Jadi kalau kita lihat memang dari sentimen global sendiri, kemarin batubara sempat ke 140 US dollar per ton, namun sempat sudah balik lagi ke level 151 US dollar per ton. Jadi memang ada peningkatan impor dari China nih. Kalau kita lihat menurut data di bulan September ya Sasa, di tahun 2023 China itu impornya naik. Jadi kalau kita lihat sekitar 27,5% secara tahunan di bulan September 2023 atau sekitar 42,14 juta ton. Dan ini mendekati rekor Agustus sekitar 44,3 juta ton. Nah, kenaikan dari impor Cina ini yang membuat harga batubara bisa melonjak di atas 151 US dollar per ton. Dan kemudian kalau kita melihat di mana Eropa ini Sasa sudah memasuki wilayah musim dingin nih. Nah, jadi kalau ketika sudah mulai Winter season ya? ya sudah winter season, otomatis membutuhkan banyak penghangat sehingga pasokan batu bara dan gas ini sangat dibutuhkan di wilayah Eropa. Namun kalau kita bergeser di India memang untuk pasokannya masih cukup nih atau bahkan masih lebih sehingga memang belum membutuhkan impor yang lebih banyak. Dan kalau kita lihat di mana juga LNG Chevron di Australia ini masih melakukan aksi pemogokan kerja sehingga ini juga berimbas terhadap pasokan batu bara. Dan kalau kita lihat di mana ada perang Israel dan juga Palestina ini Sasa. Jadi di Israel itu justru kemarin menginstruksikan untuk operator Chevron itu justru untuk menghentikan ekspor gas dan juga melalui pipa dari antara Israel dan juga Mesir. Nah, ketika untuk menghentikan pipa gasnya ini otomatis juga akan menopang kinerja dari harga batu bara yang bisa melonjak lebih tinggi lagi. Menarik nih berbicara soal meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Karena kalau kita lihat pergerakan emiten-emiten di sektor migas justru tidak terlalu terdampak. Karena kalau kita lihat rata-rata emiten-emiten di sektor migas ini dalam sebulan masih terkoreksi secara price performance. Apa sebetulnya bisa kita cermati?
Ya sebenarnya dampak dari perang Palestina dan Israel ini kan memang baru terjadi pekan lalu ya Sasa. Jadi memang belum terlihat secara kinerja. Karena memang kita juga belum bisa lihat hasil dari kuartal 3 2023 apakah saham-saham dari migas ataupun terutama minyak bumi apakah akan meningkat. Namun diprediksi memang akan meningkat karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 untuk minyak Brent itu naik sekitar 6% dan di sepanjang tahun 2023 untuk minyak WTI ini naik sekitar hampir 10% nih Sasa. Jadi memang harusnya ini akan menunjang kinerja ataupun penjualan dari performa saham-saham migas sendiri yang ada di Indonesia pada kuartal 3 2023. Apalagi nanti kalau misalnya perang Hamas dan juga Israel ini berkelanjutan nih Sasa hingga ke wilayah timur tengah lainnya ada Iran, ada Arab Saudi yang dimana juga produsen dari minyak bumi. Ini akan mengganggu pasokan dan otomatis akan memicu kenaikan harga minyak bumi. Nah, apakah emiten-emiten di sektor migas ini masih memiliki valuasi yang menarik? Ya, justru tadi baru saya bahas nih di closing bell, ada 7 emiten yang memang menarik dari emiten saham dari minyak bumi ya. Dan kalau kita lihat tuh ada beberapa yang memang menarik atau PBV-nya masih rata-rata di bawah satu nih, tinggal di screening saja di masing-masing OLT-nya. Memang untuk rata-rata di saham minyak bumi ini masih banyak yang PBV-nya di bawah satu nih, jadi memang masih banyak yang under value. Artinya masih memiliki potensial upside juga ke depannya ya? Iya tentu apalagi kalau nantinya harga minyak bumi bisa mencapai level di 100 US dollar per barel. Mhm. Kalau kita lihat pada hari ini lagi-lagi saham Gotoh terpuruk di zona merah, artinya sudah 7 hari nih saham Gotoh berada di zona merah. Sebetulnya apa yang menyebabkan saham Gotoh ini ramai-ramai dilepas oleh asing dan juga kalau kita lihat bahkan sudah sempat menyentuh lowest levelnya. Kalau dilihat secara fundamental, bukankah saham Gotoh ini sudah membaik atau apa yang perlu kita cermati? Ya kalau kita lihat untuk Gotoh sendiri memang kemarin insidernya saja baru melepas saham Gotoh nih. Walaupun kemarin kalau kita lihat ada juga yang memang sudah menampung dari saham Gotoh ya dari asing dan juga dari domestik. Namun kalau kita lihat secara penjualan asing atau net foreign sale-nya dalam sepekan saja Gotoh ini masuk dalam top penjualan asing. Kemudian juga hari kemarin juga masuk dalam top penjualan asing nih ya Sasa. Namun kalau kita lihat dari sisi kinerjanya memang sudah mencatatkan kinerja yang lebih baik meskipun memang belum bisa dibilang baik ya Sasa. Karena kalau kita lihat pada kuartal 1, kuartal 2 memang ruginya menurun dibandingkan kuartal tahun sebelumnya di tahun 2022 nih Sasa. Namun justru memang Gotoh ini masih mencatatkan kerugian meskipun secara ruginya turun tetapi masih mencatatkan kerugian. Jadi ini justru menjadi pertanyaan kepada para investor kapan nih Gotoh bisa berhasil mencatatkan laba apalagi kalau kita lihat di mana Bank Indonesia juga tidak menaikkan suku bunga ya. Karena biasanya untuk saham-saham teknologi itu biasanya riskan terhadap kenaikan suku bunga. Dan memang secara rugi menurun tapi belum berhasil mencetak laba. Ini yang masih membuat investor ini ragu apakah akan kembali berinvestasi di Gotoh ataupun tidak. Nah, seperti apa proyeksi Anda terkait dengan IHSG di pekan ini? Apalagi cukup banyak data-data penting, terutama pada Kamis nanti akan ada RDG, belum lagi masih terkait dengan perang antara Hamas dan juga Israel, tentu saja akan memicu lonjakan harga minyak yang berujung pada melonjaknya inflasi Amerika Serikat seperti apa, Susi? Ya kalau kita lihat untuk akhir pekan ini ISG memang banyak sentimen positif ya pertemuan dari dalam negeri di mana Bank Indonesia nanti akan mengumumkan suku bunga yang diprediksi akan bertahan kembali di level 5,75% ya Sasa. Kemudian kalau kita lihat di mana harga saham-saham komoditas harusnya bisa naik juga karena ditopang dari sentimen global di mana tadi impor Cina naik, kemudian Eropa ada musim dingin, harusnya bisa meningkatkan dari pasokan batu bara sendiri sehingga membutuhkan batu bara yang lebih banyak lagi dan juga LNG Chevron di Australia masih melakukan aksi pemogokan yang lebih berkepanjangan. Kemudian kalau kita lihat bergeser di saham-saham minyak juga harusnya bisa menopang kinerja ISG dikarenakan sentimen dari Israel dan juga Hamas Palestina ini sepertinya akan semakin memanas nih ya Sasa karena sebelumnya kan Israel yang menyerang dari jalur udara sekarang sudah mulai ke jalur darat nih dan sudah memakan korban jiwa lebih banyak lagi dan otomatis ini nantinya jika perangnya ini akan meluas ke wilayah timur tengah lainnya mengganggu pasokan di Arab Saudi maupun Iran ini bisa memicu kenaikan harga minyak apalagi kalau kita tahu di mana saham minyak dan juga saham batu bara ini market cap-nya cukup besar sehingga bisa menggerakkan dari ISG sendiri. Baik, kita harapkan bersama semoga penguatan IHSG terus berlanjut di tengah sejumlah data-data yang diharapkan juga hasilnya positif.